بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita kembali membahas kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, di mana pada kesempatan siang hari ini kita akan masuk pada pembahasan bab yang kedua, yaitu fil aniyati wa fihi iddatu masail. Bab yang kedua adalah pembahasan tentang hukum menggunakan bejana, yaitu wadah yang biasa digunakan untuk menyimpan air atau yang sejenisnya, baik yang terbuat dari besi atau yang terbuat dari kulit dan lain sebagainya. Dan di dalam pembahasan berkaitan tentang masalah bejana ini, ada beberapa pembahasan yang akan disampaikan oleh penulis. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, isti'malu aniyatid dhahabi wal fiddati wa ghairihima fit taharah. Pembahasan yang pertama adalah tentang hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak atau yang selainnya untuk digunakan sebagai alat untuk bersuci. Jadi di sini di pembahasan yang pertama khusus hanya membahas berkaitan tentang masalah bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan tidak berbicara terkait tentang hukum menggunakan emas sebagai perhiasan. Kalau menggunakan emas sebagai perhiasan, maka ini tentunya adalah perkara yang sudah terang benderang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadits Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhillat dhahabu wal hariru li'inati ummati wa hurrima ala dhukuriha." Dihalalkan untuk menggunakan emas dan harir, yaitu kain sutra, khusus bagi kaum perempuan dari umatku. Adapun menggunakan emas dan al-harir, yaitu kain sutra, bagi kaum laki-laki adalah perkara yang diharamkan. Bahkan ini adalah perkara yang dinukilkan sebagai ijma' di antara para ulama. Kesepakatan para ulama bahwasanya menggunakan emas sebagai perhiasan bagi kaum laki-laki adalah perkara yang diharamkan, sebagaimana juga menjadi ijma' para ulama bahwasanya dibolehkan bagi seorang wanita untuk menjadikan emas sebagai perhiasannya. Dan emas di sini baik emas yang sifatnya murni ataukah emas yang sudah dicampur dengan benda-benda lainnya. Misalkan ada emas yang dicampur dengan platina,
kemudian disebut dengan emas putih. Maka manakala emas putih tersebut memang ada di dalamnya kandungan emas, meskipun dalam jumlah yang sedikit, maka tetap hukumnya adalah sama. Dia termasuk bagian yang dilarang untuk dijadikan sebagai perhiasan bagi kaum laki-laki, baik perhiasan dalam bentuk cincin, dalam bentuk gelang, dan lain sebagainya. Bahkan secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki untuk memakai khatam ad-dahab, memakai cincin yang terbuat dari emas. Ini kalau yang berkaitan tentang menjadikan emas sebagai alat untuk berhias. Adapun di sini yang akan dibahas oleh penulis adalah bagaimana menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Apakah diperbolehkan untuk digunakan, terutama digunakan sebagai alat untuk bersuci? Maka kata penulis, yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wa syurbi wa sairil isti'mal idza kanat tahiratan mubahatan walau kanat thaminatan li baqa'iha 'ala al-asli wa huwa al-ibahah ma 'ada aniyatud dhahabi wal fiddati fa innahu yahrumul aklu wasyurbu fihima khasatan duna sairil isti'mal. Kata beliau, pada prinsipnya adalah dibolehkan untuk menggunakan segala jenis bejana, baik untuk makan dan minum atau untuk dipergunakan hal-hal yang lainnya, tapi dengan syarat manakala bejana tersebut adalah bejana yang suci, meskipun mungkin harganya mahal, karena berdasarkan pada hukum asalnya seluruh berjana itu hukumnya adalah mubah, hukumnya adalah suci, boleh digunakan untuk hal apapun kecuali manakala bejana tersebut adalah bejana yang terbuat dari emas dan juga dari perak, maka diharamkan untuk menggunakannya sebagai alat untuk makan dan minum, dan dibolehkan untuk digunakan dalam hal-hal yang lainnya. Jadi di sini yang dilarang bagi seorang muslim untuk menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, larangannya hanya dalam masalah menggunakan bejana tersebut untuk makan dan minum saja. Adapun menggunakannya untuk hal-hal yang lainnya, termasuk menggunakan bejana tersebut untuk bersuci, misalkan untuk dijadikan sebagai wadah untuk menampung air yang akan kita gunakan untuk bersuci, maka ini tidak dilarang di dalam syariat kita. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddati, janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, wala ta'kulu fi sihabiha, dan janganlah juga kalian makan dari piring dan nampan-nampan yang terbuat dari emas dan perak, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena makan dan minum dari bejana, piring, gelas yang terbuat dari emas dan perak ini di dunia hanya bagi orang-orang yang kafir saja. Adapun kita dilarang, tapi nanti di akhirat perkara ini adalah perkara yang akan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati
innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya seseorang yang minum dari bejana yang terbuat dari perak, maka artinya dia telah mengisi perutnya dengan air panas neraka jahannam. Fahada nassun ala tahrimil akli wasyurbi dunal nasairil isti'mal. Maka dalil-dalil ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya diharamkan bagi seorang muslim untuk menggunakan bejana tersebut sebagai alat untuk makan dan minum. Adapun menggunakan alat tersebut untuk selain dari makan dan minum, maka itu adalah perkara yang dibolehkan, termasuk dibolehkan bagi seseorang untuk bersuci dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan yang kedua yang akan disampaikan oleh penulis yaitu al-mas'alatu at-tsaniyah. Pembahasan yang kedua, hukmu isti'malil ina'i al-mudabbab bid-dhahabi wal fiddah. Hukum menggunakan bejana yang bejana ini disambung oleh logam emas atau logam perak. Ya, jadi kalau misalkan ada bejana ini sebenarnya ya tidak terbuat dari emas atau perak. Hanya saja ketika kemudian dia pecah, maka disambung dengan menggunakan emas atau perak. Maka kalau ada bejana yang seperti ini, bagaimanakah hukumnya? Apakah tetap diharamkan ataukah kemudian diperbolehkan? Maka kata penulis, mereka mengatakan bahwasanya ingka nadid dhabba minad dhahabi hurrima isti'malul ina'i mutlaqan. Kalau misalkan alat dan bahan yang digunakan untuk menyambung bejana yang pecah tersebut berasal dari logam emas, maka ini adalah perkara yang diharamkan secara mutlak liduhuli tahta umumin nas. Karena larangan ini adalah sifatnya umum, maka berlaku juga di dalamnya manakala bejana tersebut disambung oleh logam emas. Amma in kana tidabbalu minal fiddati wa hiya yasiratun fa innahu yajuzu isti'malul ina. Tapi berbeda dengan kalau yang digunakan untuk menyambung bejana ini adalah terbuat dari perak dan jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali, maka hal tersebut diperbolehkan. Dibolehkan untuk menggunakan bejana tersebut, dan ini berdasarkan kepada hadis yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, in kasara qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddatin. Bahwasanya ya wadah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pecah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung tempat wudu beliau dengan menggunakan logam yang terbuat dari perak. Ya, yang terbuat dari perak. Maka kalau dalam kondisi yang seperti ini, sekali lagi, manakala peraknya jumlahnya sedikit dan hanya digunakan sebagai alat untuk menyambung ya bejana yang pecah, maka ini sebagaimana yang diterangkan oleh penulis adalah perkara yang diperbolehkan, sehingga tidak dilarang bagi seseorang untuk menggunakan bejana tersebut, menggunakan piring tersebut, menggunakan gelas tersebut untuk dijadikan sebagai alat makan dan minum. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang akan disampaikan oleh penulis yaitu pembahasan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsatu aniyatul kuffar, berkenaan tentang bejana yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, entah ya dalam bentuk gelas, dalam bentuk piring dan lain sebagainya. Maka bagaimanakah hukumnya? Apakah
bejana yang dimiliki oleh orang kafir itu dihukumi sebagai bejana yang najis sehingga tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menggunakannya, ataukah tetap diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menggunakan bejana orang-orang kafir. Ini yang akan disampaikan oleh penulis di pembahasan yang ketiga. Maka kata penulis, beliau mengatakan bahwasanya al-aslu fi aniyatil kuffari al-hil. Hukum asal dari bejana yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah mubah. Illa idza ulimat najasatuha fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha. Kecuali kalau dia tahu dengan pasti bahwasanya bejana yang dimiliki oleh orang kafir tersebut adalah bejana yang ada najisnya, maka pada saat itu tidak diperbolehkan bagi muslim tersebut untuk menggunakannya kecuali manakala dia telah mencucinya sampai bersih. Ya, manakala dia mencucinya sampai bersih. Dan ingat, cara mencuci bejana yang misalkan terkontaminasi oleh najis, itu jangan kemudian kita samakan seluruh najis yang ada pada anjing itu sama misalkan. Ya, karena sebagian ada yang menganggap bahwasanya manakala sebuah bejana, piring katakanlah, itu terkena oleh daging babi atau terkena oleh daging anjing, kemudian cara mereka membersihkan piring tersebut itu sama seperti ketika piring tersebut terkena oleh air liur anjing. Maka ini adalah persepsi yang keliru. Yang dihukumi sebagai najis yang mughalladhah, najis yang berat dan harus dicuci sebanyak 7 kali, dan salah satunya adalah dengan menggunakan tangan, itu manakala benda tersebut terkena oleh jilatan atau air liur apa? Air liur anjing saja. Manakala yang menjilat itu adalah babi, maka punya hukum yang berbeda. Pada dalam teks hadisnya yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita cuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah, adalah manakala najisnya berupa jilatan anjing atau air liur anjing. Tapi manakala misalkan piringnya pernah digunakan untuk disajikan daging babi atau daging anjing, maka cara membersihkannya tidak perlu dengan dicuci sampai 7 kali. Cukup dicuci 1 kali sampai bersih. Cukup dicuci 1 kali sampai bersih. Dan ini kenapa perlu kita tekankan dan sampaikan di sini, karena sebagian orang ada yang keliru dalam mengamalkan hal ini. Mungkin kita masih ingat ya peristiwa yang pernah terjadi di salah satu restoran yang ternyata mangkoknya itu pernah digunakan oleh seorang non-muslim untuk menaruh kerupuk yang terbuat dari daging babi. Ya, kerupuk yang terbuat dari daging babi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pihak restoran tersebut? Mereka memutuskan bahwa seluruh mangkok-mangkok yang ada itu mereka pecahkan. Ya, itu mereka apa? Mereka pecahkan. Ini bukan termasuk solusi. Ini justru lari dari satu perbuatan yang terlarang kepada perbuatan terlarang yang lainnya. Karena memecahkan seluruh piring-piring tersebut termasuk bagian daripada larangan Nabi SAW, bahwasanya Nabi melarang orang-orang muslim untuk idha'atil mal, untuk membuang-buang hartanya. Karena berapa mangkok yang harus dipecahkan, berapa mangkok yang harus dibuang. Maka cukup solusinya, kalau kemudian kita punya pemahaman yang baik, ilmu yang baik terkait tentang masalah agama. Dan inilah pentingnya kenapa setiap kita membekali diri kita dengan ilmu agama yang baik,
agar kemudian kalau ada masalah-masalah maka kita bisa mengambil keputusan dan juga sikap yang tepat. Ya, bisa mengambil keputusan dan sikap yang tepat. Jadi sekali lagi, kalau misalkan mangkoknya terkena najis daging babi atau daging anjing, maka cara membersihkannya adalah cukup dengan dibersihkan sampai bersih. Ya, dibersihkan sampai bersih. Jadi dikata penulis, jadi hukum asalnya bejana-bejana, gelas, piring yang ada di orang-orang kafir itu hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah suci, kecuali kalau kita tahu dengan pasti bahwasanya di bejana mereka itu ada najisnya, maka tidak dibolehkan bagi kita untuk menggunakannya kecuali kalau kita sudah mencucinya sampai bersih. Hal ini berdasarkan kepada hadis Abu Tha'labah Al-Khushani. Beliau mengatakan bahwasanya, qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitabin. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat ini kami sedang berada di negeri ahli kitab. Apa naqulu fi aniyatihim, apakah boleh bagi kami untuk makan langsung dari bejana-bejana mereka? Qala, lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian makan dari bejana-bejana mereka kecuali kalau tidak ada alternatif yang lainnya dan mengharuskan kalian untuk makan dari bejana-bejana mereka, maka sebaiknya kalian cuci terlebih dahulu, barulah kalian makan menggunakan bejana-bejana tersebut. Di sini kenapa Nabi SAW tidak kembalikan kepada hukum asalnya? Bukankah hukum asalnya tadi kita katakan bejana orang kafir itu hukumnya adalah suci, hukumnya adalah asal. Tapi kenapa Nabi larang para sahabatnya untuk apa? Untuk menggunakan bejana tersebut. Karena Nabi tahu bahwasanya di mana para sahabat ketika itu tinggal, di mayoritas orang-orang ahli kitab, Nabi tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan orang-orang yang terbiasa berinteraksi dengan benda-benda yang najis. Maka Nabi perintahkan kepada mereka, kepada para sahabat, untuk tidak makan dari bejana orang-orang kafir kecuali kalau tidak ada solusi yang lainnya, alternatif yang lainnya yang mengharuskan mereka makan di bejana orang-orang kafir tersebut. Maka Nabi katakan, silahkan gunakan, tapi dicuci lebih dulu. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghairu ma'rufina bi mubasharatin najasat fa innahu yajuzu isti'maluha. Akan tetapi kalau kemudian kita tidak tahu bahwasanya di bejana tersebut ada najisnya atau tidak, atau kemudian dengan kemungkinan terbesarnya mereka adalah orang-orang kafir yang tidak biasa berinteraksi dengan sesuatu yang najis, maka kata penulis, maka dibolehkan bagi seorang muslim untuk menggunakan bejana orang kafir tersebut. Termasuk di dalamnya digunakan bejana tersebut untuk berwudu dan lain sebagainya. Li'annahu thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma'a lil wudu min muzadati imra'atin musyrikah. Karena telah datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi dan para sahabatnya mereka pernah mengambil air wudu dari bejana dan tempat air milik seorang wanita musyrik. Ya, milik seorang wanita musyrik. Ya, jadi sekali lagi ini yang disampaikan oleh penulis di pembahasan yang ketiga. Jadi sekali lagi hukum asal daripada bejana yang ada di tangan orang-orang kafir itu hukum asalnya adalah halal, hukum asalnya adalah suci. Ya, boleh untuk kemudian kita gunakan tanpa dicuci terlebih dahulu, manakala kemudian kita benar-benar tidak tahu kalau di bejana tersebut ada najisnya.
Tapi kalau kita benar-benar tahu bahwasanya di bejana tersebut ada najisnya, karena tidak tahu misalkan si orang kafir tersebut biasa menggunakan bejana tersebut untuk hal-hal yang najis, maka kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan bejana tersebut sebelum kita mencucinya sampai bersih terlebih dahulu. Kemudian masalah yang terakhir yang disampaikan oleh penulis dalam bab ini berkenaan tentang menggunakan bejana sebagai alat untuk bersuci. Di pembahasan yang keempat adalah at-taharatu fil aniyati al-muttakhadhah min juludil maitah. Bagaimanakah hukum bersuci dari bejana yang terbuat dari kulit, ya, kulit apa? Kulit bangkai binatang. Ya, kulit bangkai binatang. Ya, kulit bangkai binatang. Ya, tahu ya namanya bangkai ya. Ya, bangkai itu setiap binatang yang mati tanpa melalui proses penyembelihan, itu namanya apa? Namanya bangkai. Misalkan ada ya apa namanya domba atau kambing ditabrak, kemudian setelah ditabrak dia mati, maka status daripada kambing tersebut adalah bangkai. Ya, statusnya adalah apa? Adalah bangkai. Maka bagaimanakah hukumnya kalau kemudian kambing yang sudah jadi bangkai tersebut kemudian diambil kulitnya, lalu kemudian dibersihkan, disamak, lalu kemudian dijadikan ya sebagai ya apa namanya bahan untuk membuat apa? Membuat tempat untuk berwudu. Intinya seperti itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Apakah dibolehkan atau tidak? Maka di sini kata penulis, beliau mengatakan bahwasanya jildul maitah idza dubiqa tahura wa jaza istimaluhu. Bahwasanya kulit ya bangkai itu kalau sudah disamak itu maksudnya adalah dibersihkan, Pak. Jadi diambil kulitnya, dipisahkan dari apa? Dari dagingnya. Lalu setelah itu kemudian dibersihkan sisa-sisa darah dan daging yang mungkin menempel di kulit tersebut. Ya, kalau dalam hadis ya orang-orang terdahulu biasanya dibersihkan dengan menggunakan ya daun salam atau dengan menggunakan sidr. Sidr itu daun apa? Daun apa buat mandiin jenazah? Daun bidara. Atau juga bisa dengan apa? Dengan ya kulit buah delima. Itu mereka gunakan untuk membersihkan kulit tersebut. Lalu setelah itu ya barulah kemudian ya kulit tersebut boleh digunakan untuk apa saja. Jadi dengan syarat ya bahwasanya yang namanya kulit dari ya bangkai itu boleh digunakan dan hukumnya adalah halal manakala ya melalui proses ya disamak. Berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubiqa faqad tahura. Maka setiap ya kulit binatang ya apa namanya tadi? Setiap kulit apa tadi? Apa? Maitah. Ya, maitah tadi apa maitah? Bangkai. Ya, setiap kulit bangkai ketika kemudian disamak maka dia hukumnya adalah suci. Ya, hukumnya adalah suci. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah melihat ada seekor kambing yang mati dan statusnya adalah bangkai kambing. Lalu kemudian Nabi berkata, "Hallan akhadhu ihabuha fadabahu fantafa'u bihi." Kenapa mereka tidak mengambil ya kulit dari bangkai kambing tersebut, lalu kemudian mereka samak, lalu kemudian mereka manfaatkan kulit tersebut. Faqalu, lalu kemudian kata para sahabat, "Innaha maitah wa Nabi, bukankah kambing ini statusnya adalah bangkai? Harusnya tidak boleh." Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ma haruma akluha." Yang diharapkan dari bangkai adalah memakan dagingnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi adapun memanfaatkan kulitnya, maka ini diperbolehkan, tapi dengan satu persyaratan, bahwasanya kulit tersebut sudah disamak terlebih dahulu, sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian ya di sini penulis juga mengatakan bahwasanya amma sya'ruha, begitu pula dengan rambut dan bulu-bulu
yang ada pada bangkai tersebut bahwa tahirun, maka itu juga dihukumi sebagai sesuatu yang suci, tidak najis. Ai sya'rul maitah al-mubahah al-aqlifa fi halil haya. Dan yang dimaksudkan dengan rambut yang suci itu adalah rambut suci yang ada pada binatang-binatang yang di waktu dia hidup itu hukumnya adalah halal untuk dimakan. Ya, kambing misalkan di waktu hidup dia halal atau haram untuk dimakan? Halal. Maka kulitnya, rambutnya ini hukumnya adalah suci, tidak najis. Tapi manakala wa ammal lahm fa innahu najasun wa muharramun akluhu. Tapi manakala ya bangkai tersebut yang dimanfaatkan adalah dagingnya, maka inilah yang diharamkan, maka inilah yang tidak diperbolehkan, memakan daging bangkai. Meskipun mungkin binatang tersebut di waktu dia masih hidup statusnya apa? Adalah binatang yang halal dimakan dagingnya. Ya, maka tadi domba kalau kemudian ketabrak, kemudian dia mati sebelum proses penyembelihan, maka hukumnya domba tersebut adalah bangkai, tidak boleh dikonsumsi dagingnya, tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Ya, atau kemudian ada orang ketika ya akan mengeksekusi kambing, ya dia menggunakan dengan cara selain apa? Selain menyembelih. Misalkan dia pukul kambing tersebut sampai apa? Sampai mati. Maka hukum daripada kambing tersebut adalah hukumnya adalah bangkai. Ya, hukumnya adalah bangkai. Setiap binatang yang tidak melalui proses penyembelihan lalu kemudian dia mati, maka hukum dari binatang tersebut dihukumi sebagai bangkai yang tidak boleh dan haram untuk dimakan dagingnya. Ya, dan ini tentunya setiap binatang yang melalui proses penyembelihan. Adapun ikan itu kan nggak perlu pakai proses penyembelihan. Jadi kalaupun kemudian ikannya mati tanpa melalui proses disembelih, hukum ikannya bangkai atau tetap boleh untuk dimakan? Boleh dimakan. Apalagi kalau ikannya adalah ikan laut. Kata Nabi SAW ketika ditanya terkait tentang hukum ya seseorang bersuci dengan menggunakan air laut, kata Nabi wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwasanya air laut itu adalah air yang suci lagi mensucikan, dan mayitnya, bangkai ikan yang ada di dalam air laut itu adalah hukumnya halal. Ya, dan kesimpulannya di sini sekali lagi bahwasanya hukum daripada memanfaatkan kulit bangkai itu dilihat pada bagaimana hukum memakan daging dari bangkai tersebut di waktu dia hidup. Kalau dia adalah binatang-binatang, hewan-hewan yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya di waktu hidup, maka artinya boleh bagi seseorang untuk memanfaatkan kulitnya, ya, untuk memanfaatkan kulitnya, tapi dengan syarat harus disamak terlebih dahulu. Tapi manakala hewan tersebut adalah hewan yang di waktu hidupnya kita dilarang untuk memakan dagingnya, seperti kulit anjing, kulit babi, dan hewan-hewan yang lainnya yang diharamkan untuk dimakan dagingnya, maka sama juga hukum daripada kulitnya adalah apa? Adalah haram, tidak diperbolehkan meskipun sudah disamak. Hukumnya adalah haram. Allahu a'lam bishawab. Maka kalau misalkan ada orang yang mengetahui ada sepatu yang mungkin terbuat dari kulit anjing atau bahkan karena kulit babi, maka hukum daripada menggunakan sepatu tersebut halal atau haram? Haram tentunya. Meskipun sudah disamak sampai bersih, tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena dia adalah binatang yang di waktu dia hidup itu terlarang bagi kita untuk memakannya. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan dia adalah kulit dari hewan yang di waktu hidup boleh untuk dimakan, tapi tidak melalui proses disamak, maka kulitnya ini juga hukumnya apa? Hukumnya najis, hukumnya haram. Jadi harus melalui proses penyamakan. Allahu a'lam bishawab. Nah, sampai sini ada
pertanyaan? Baik, tidak ada. Baik, ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.